kata orang ya, orang-orang yang bakal aktif di SMA-nya itu biasanya jadi kupu-kupu di tempat kuliahnya, itu real sih. Terus di FISIP juga kayaknya Mas Lukman pernah jadi duta budaya FISIP gak sih? Aku cuma pengen nyombongin diri aja. Wah. For your information ya, jadi aku magang DPR ini sebenarnya diterimanya itu atas keisengan nggak sengaja. Kalau kalian ke kantor DPR, duduk kursinya itu sangat nyaman untuk tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Visibers, welcome to Visible Talk. Mungkin ini masih pertama kali banget perdana dari kita Multimedia Visip, podcast pertama yang dimana judulnya DPR suka tidur saat rapat. Tanya langsung mahasiswa Visip magang di DPR RI. Nah mungkin dari beberapa sebagian Visibers belum tahu ya, kalau salah satu dari mahasiswa Visip itu ada yang pernah magang di DPR RI. Nah, biar aku nggak sendirian di sini, jadi mungkin langsung dipanggil aja. Siapa tuh bintang tamu di podcast pertama kita? Mas Lukman. Silakan, Mas Lukman. Halo. Halo. Oke. Sekarang udah ada Mas Lukman di samping aku. Mungkin boleh perkenalan dulu aja ya, Mas. Oke, ini pakai bahasa aku kamu atau lo gue nih enaknya ya? Aduh, karena di sini ditelang ya. Kalau di Jakarta mungkin pas magang lo gue ya. Okay. Jadi di sini pakai aku kamu aja. Oke, kalau gitu namaku Lukman. Jelasnya Nur Lukmana sih, tapi biasa dipanggil Lukman atau Nur juga boleh. Aku adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Nah, asal aku dari Cirebon, Jawa Barat. Oh, dari Cirebon, dari Jawa Barat ya. Untuk kesibukan Mas Lukman sendiri saat ini apa sih selain sebagai mahasiswa semester tua gitu? Aduh, udah menyebut mahasiswa semester tua ya. Oke, kesibukannya selain seorang mahasiswa tentunya skripsi ya. Iya, Dan betul. selain itu aku juga seorang freelancer atau part-timer seorang MC yang biasa MC wedding ataupun MC pertunangan dan lain sebagainya. Biasalah nambah-nambah pemasukan seorang mahasiswa kan ya. Iya benar, harus ada ini juga ya, ada pekerjaan sampingan gitu. Kalau cuman kerja sebagai mahasiswa terus nggak ada pemasukan, ngerasa jadi beban orang tua banget. Nggak ya? bisa bayar UKT dong. Betul sekali. Terus untuk aku juga penasaran nih, Mas Lukman keaktifan apa ya, pengalaman organisasi itu apa aja sih? Aduh. Dari awal. Dari awal. Dari maba. Oh, dari maba aja ya. Sebenarnya bisa dibilang kalau kata orang ya, orang-orang yang bakal aktif di SMA-nya itu biasanya jadi kupu-kupu di tempat kuliahnya, itu real sih. Karena kebanyakan organisasiku itu di tempat SMA aku dulu sama SMP. Sedangkan di kuliah aku bahkan nggak ikut UKM sama sekali, nggak ikut komunitas dan lain-lain sebagainya. Aku tuh cuma ikut komunitas, khususnya di Prodi Ikom ya, ada Public Relation itu di bidang kehumasan, dan kebetulan aku ikomnya itu lebih ke bidang kehumasan, maka dari itu aku ikut di komunitas Public Relation itu. Nah teman-teman anak ikom jangan lupa ikut ya Public Relation. Oh mantap. Selain itu aku juga pernah ikut komunitas Public Speaking di UTM sih sebenarnya. Nah selain itu oh ya, kebetulan aku juga ikut di Google Developer Student Club, itu di bawah naungan Google, dan itu tentangnya bagaimana mahasiswa itu menjadi organisatoris di bidang mengenai bisa dibilang UI atau teknologi seperti itu. Tapi kebetulan karena aku anak ilmu komunikasi yang fokusnya di hubungan masyarakat ya, jadi aku di situ di bidang non teknologi atau bisa dibilang di bidang public relationnya itu sendiri. Selebihnya itu sih, cuma itu untuk organisasi ya. Iya. Cukup banyak lah ya, itu bisa dibilang banyak. Apalagi sebagai mahasiswa kalau udah lebih satu organisasi itu udah hebat banget, kayak manajemen waktunya itu kan harus benar-benar bisa gitu loh. Terus di FISIP juga kayaknya Mas Lukman pernah jadi duta budaya FISIP gak sih? Itu nanti kita talk back 2 tahun yang lalu berarti ya. Alhamdulillah aku pernah diberi kesempatan untuk menjadi duta FISIP 2 tahun lalu tepatnya. Sebelum 1 tahun sebelum kepengurusan yang sekarang, dan kebetulan kepengurusan sekarang juga mau lengser kan ya. Iya udah mau lengser. Jadi dan waktu itu aku berhasil di peringkat 4, itu juara favorit di duta FISIP ini, duta budaya kita menyebutnya ya. Si paling favorit di mana-mana. Wajib sih itu. Oke, kita masuk ke topik
eh, podcast kita ini yang dimana kita emang ngambil tentang magang di DPR RI. Mungkin banyak banget di luar sana yang kayak penasaran. Sebenarnya mungkin sebelum rada mendalam nih tentang pertanyaannya, aku pengen tahu motivasinya dari Mas Lukman sendiri sih. Itu apa sih motivasi sebenarnya kayak gabung di sana? Oke. Motivasiku di magang DPR RI itu sebenarnya cukup simpel sih. Aku cuma pengen nyombongin diri aja. Wah, ngembangin diri ke hal yang positif lah ya, anggapannya seperti itu. Ya, jadi gini loh, kayak pas waktu aku tuh pengen ngebuktiin kalau sejujurnya aku sedikit salah sasaran untuk di kampus ini awalnya. Awalnya itu terjadi 2 tahun penyesalan, dan akhirnya setelah pas 2 tahun itu aku ngerasa wah ini tempat yang tepat untukku gitu loh. Dan pas waktu itu aku ngerasa kayak teman-teman ini pas waktu ngelihat pas magangku itu kebetulan magang di batch pertama. Jadi baru banget dibuka magang khususnya dari Kemdikbud ya, Kemdikbud. Nah, itu pas waktu itu aku kayak mikir-mikir tawarin kuliah, tapi nggak kuliah. Tambah lagi dapat uang lagi kan, gaji kan, atau salary atau bisa dibilang uang pembinaan seperti itu. Dan ditambah selain itu aku bisa dapat koneksi-koneksi yang baru yang bahkan berguna untuk dunia kerjaku seperti itu. Dan for your information ya, jadi aku magang DPR ini sebenarnya diterimanya itu atas keisengan nggak sengaja. Serius. Wow. Jadi kita kan dibebaskan untuk mendaftar magang kan. Nah di situ kita boleh mendaftar lebih dari 10 tempat, tapi tetap bisa memperoleh atau ketika diterima harus memilih satu. Nah kebetulan waktu itu ilmu komunikasi transkrip nilainya itu sangat telat. Jadi penutupan magang itu tanggal 30 dan transkrip nilainya itu baru keluar semua tanggal 26. Nah itu yang membuat bahkan hampir seluruh lowongan magang itu sudah ditutup, sudah pengumuman. Nah pas akhirnya aku daftar dong, kurang lebih 10-an gitu kan. 10-20, tapi mereka semua itu pada nggak ada kejelasan, dan ternyata itu sudah pengumuman sebelum aku daftar. Nah sisa satu terakhir, yaitu DPR. Itu aku daftar karena iseng aja. Terus ternyata keterima ya? Itu sebenarnya banyak dramanya sih sampai keterima DPR. Gimana tuh? Dramanya itu nanti mungkin bakal selanjutnya ada seleksi-seleksi banyak nih nanti ya. Dan nanti bakal aku jelasin selanjutnya. Tapi yang pasti motivasiku itu gimana caranya aku ngelakuin hal yang berbeda. Karena kebetulan dari total divisip yang semester 5 itu cuma aku yang lolos di magang. Dan di UTM yang di DPR cuma aku yang lolos di magang di DPR itu juga. Keren. Aku mikir awalnya itu kayak semacam ini nggak ada yang daftar lagi makanya aku lolos gitu kan. Jadi kayak semacam beruntung aja karena memang nggak ada yang daftar lagi. Ternyata selepas aku bilang ke grup, kan ada grupnya kan, grup untuk mengoleksi atau mengkoordinasi yang lolos gitu. Nah pas aku ngomong, Pak mohon laporan, saya Nurul Lukmana keterima di magang DPR RI. Tiba-tiba banyak tuh yang pesan pribadi. Itu dari mulai anak pendidikan, anak hukum bahkan semester 7, terus anak keislaman dan lain-lain tanya. Bahkan langsung nodong, boleh lihat CV kamu nggak? Kayak gitu. Terus aku mikir kenapa? Ini mas kenapa ya? Oh enggak, saya daftar DPR RI tapi saya nggak dapet nggak lulus apa gitu. Terus aku mikir, oh ternyata aku nggak beruntung gitu lah. Ternyata masih ada yang nggak lolos seperti itu kan. Jadi pas waktu itu kayak semacam salah satu motivasi utamanya sebenarnya iseng aja untuk DPR, karena sebenarnya tujuan utama magangku itu bukan DPR RI gitu. Iseng yang hoki ya. Iya, hoki. Di antara kayak wow. Terus kan udah bisa lolos di antara banyak saingan mungkin yang bahkan ada yang semester 7 itu. Nah itu bisa juga di-spill apa aja berkas termasuk CV-nya itu? Berkas itu ada CV tentunya, terus sertifikat organisasi, sertifikat prestasi, tambah lagi transkrip nilai biasalah akademik gitu kan. Karena memang ada minimal, biasanya itu minimal IPK-nya 3,5 untuk daftar. Tapi itu nggak semua perusahaan, nggak semua instansi memberlakukan. Cuma pas waktu DPR itu minimal 3,5an. Kurang lebih kayak gitu sih untuk itunya. Mungkin isi CV dan lain sebagainya yang mempengaruhi. Nah itu di CV-nya sendiri apa sih? Mungkin
nampilin keterampilan khusus atau apa gitu yang bikin tertarik di sana? Pas waktu tahunku, Iya. semesterku itu CV, kita belum kenal namanya CV ATS friendly. Jadi ternyata dalam dunia industri itu CV itu ada dua, CV kreatif dan ATS friendly. CV kreatif itu tergantung di mana kita bidang kita untuk mendaftar. Ketika kayak desainer, terus sosial media spesialis atau apa, kita pakainya itu CV kreatif yang memperlihatkan muka, terus memperlihatkan benar-benar segalanya. Nah, sedangkan ATS friendly itu di bidang-bidang seperti industri, semacam kayak public relation dan lain-lain itu adalah ATS friendly. Dan itu aku nggak tahu, baru tahunya itu beberapa pekan atau beberapa bulan kemudian. Akhirnya aku menggunakan CV desainku di CV kreatif bisa dibilangnya untuk daftar di yang non bidang kreatif. Jadi sebenarnya itu sedikit kesalahan, tapi untungnya pas waktu itu tuh belum marak banget tentang CV ATS friendly, jadi masih bisa dimaklumi. Dan di CV itu isinya ada tentunya foto, terus profil, tambah lagi organisasi, prestasi, sama pengalaman kerja. Oh, oke. Skill juga. Skill bisa tuh diterapin buat Visibers nanti itu. Wah, harus ya. Biar ada generasi lanjutan nanti siapa gitu. Sayang banget soalnya di batch kedua ini yang dari UTM nggak ada. Oh, belum. Adanya itu dari 5 orang dari Universitas Madura. Oh, iya. Jadi untuk UTM sendiri batch sekarang itu kebetulan belum ada yang lolos. Teman-temanku itu pada nggak lolos. Dan tapi walaupun memang di UTM ada yang nggak lolos semua, aku cukup seneng. Kenapa? Karena anak didikku itu yang dari UB dan lain-lain itu pada lolos. Jadi anak didikku sebelum melakukan seleksi, mereka tuh pada minta kayak bimbingan, terus minta ini kak gimana sih apa, sampai seluruh seleksi itu ku bimbing dan akhirnya mereka lolos. Itu merupakan salah satu kebanggaan juga sih. Oke, tadi Mas Lukman ngomongin seleksi. Jadi kayak dari tahap pendaftaran, abis ngajuin segala berkas-berkas itu berarti setelah itu ada seleksinya juga ya kalau? Ya tentu. Nah itu seleksinya apa tuh? Wah, kalau kita nanya seleksi ya cukup ketat sih, karena dari total 17.000 lebih yang daftar di DPR RI ya, yang diterima itu hanya 150-an. Wow. Nah, itu seleksinya ada beberapa macam. Pertama, seleksi di website. Nah, di website Kampus Merdeka itu seleksi pertama. Seleksi kedua itu seleksi CV. Dan seleksi ketiga seleksi prestasi. Jadi seluruh berkas-berkas sertifikat prestasimu, pencapaianmu itu di seleksi ketiga diminta. Dan seleksi keempat itu seleksi akademik. Seleksi akademik itu nanti kita ada tentang work attitude test sama tes potensi akademik. Jadi situ dikasih waktu berapa menit untuk menyelesaikan berapa banyak kuesioner dan lain sebagainya. Dan waktu itu juga work attitude test, di situ juga ada tes skoran juga. Tes skoran mungkin teman-teman nanti bisa searching tes skoran itu semacam apa. Iya. Itu sangat-sangat mengandalkan hitungan dan juga matematis seperti itu. Dan terakhir tes interview. Nah ini yang menarik, yang bikin banyak orang gagal karena interviewnya itu full bahasa Inggris. Wow. Dan di interview itu kamu bakal benar-benar dikulik. Kalau kamu nggak punya apa-apa, agak susah untuk masuk. Seperti itu. Jadi gak segampang itu ya buat lolos ke sana. Iya. Sangat. Gak bisa dibilang beruntung sih itu. Bener-bener gak bisa itu dibilang mungkin beruntung. lagi nasibnya aja kali ya. Iya. Terus ini mengenai divisi yang ada di sana, ada pembagiannya juga nggak magang di sana waktu tuh? zamanku itu ada divisi parliamentarian dan yang kedua itu ada divisi data. Yang mana data itu ada data scientist, ada data analis, terus ada parliamentarian itu yang mana kita langsung bekerja langsung dengan para anggota DPR RI dan juga para sekretariat jenderal di DPR RI itu. Jadi kalau yang data itu terfokus ke pusat penelitian yang di DPR RI dan Pustekinfo di DPR RI. Jadi tentang teknologi atau analisis yang benar-benar editing dan lain sebagainya itu di pusat data. Sedangkan parliamentarian yang kebetulan aku di parliamentarian, jadi aku di situ kerja langsung dengan anggota-anggota DPR dan juga para sekretariat dewan di DPR RI sama beberapa bertemu langsung dengan para menteri-menteri dan lain sebagainya. Nah itu biasanya apa sih yang dibahas kayak gitu? Kan kalau teknologi ya mungkin kita secara ini sudah ini ya tahu gitu. Jadi salah satunya ya. Iya. Mengkritisi pengawasan mengenai undang-undang ITE, terus undang-undang pekerja rumah tangga, waktu itu undang-undang tentang hukum apa ya kalau nggak salah, hukum
semacam suku gitu. Mm-mm. Nah itu terus selanjutnya itu pernah tentang mengenai kedokteran dan lain-lain. Jadi memang mengkritisi tentang undang-undang. Terus lalu kalau di kita itu bisa dibilang semester 7 kan ada namanya seminar proposal. Iya, Nah seminar proposal itu kita biasanya dikasih waktunya kan 1 semester. benar. Sedangkan aku di DPR itu bisa dibilang udah seminar proposal 3 kali. Dan satu seminar proposal hanya diberi waktu 2 hari. Jadi yang biasa di kuliah itu bahkan 1 semester, dan aku 2 hari. 3 kali seminar proposal. Yang pertama aku agak sedikit memudahkan gitu ya. Memudahkan, ternyata aku salah, nggak bisa dimudahkan dari awal. Bahkan aku salah karena titik koma, typo dan lain-lain. Sama salah satu pegawai DPR-nya dibilang, kamu anak komunikasi yang paling nggak komunikatif yang pernah saya lihat. Seperti itu, hanya karena salah typo, penulisan, titik koma, seperti itu saja. Sedangkan pas waktu kalau kita di kuliah salah-salah seperti itu pasti dibilangnya nanti kamu perbaiki ya, nanti ini perbaiki ya, seperti itu. Iya. Jadi benar-benar sangat-sangat jauh perbandingannya dunia kerja dan dunia perkuliahan, seperti itu. Dan untuk yang kedua, ketiga aku perbaiki semuanya, baru sama beliau dikatakan ini baru namanya anak komunikasi, baru kayak gitu. Dan itu benar-benar, kamu anak ikom yang sebelumnya udah pencapaian magang DPR RI yang di kampusmu bahkan tidak ada yang lain, tiba-tiba dibilang seperti itu, kamu anak komunikasi yang paling gak komunikatif. Itu bikin aku bahkan sampai sedikit Sempet down. Sangat down. Sangat down. Dan Iya sih, itu pasti. berminggu-minggu sampai setiap orang yang minta tolong atau teman yang minta tolong ke aku apa gitu-gitu, minta untuk tugasnya dibantu dan lain-lain, aku bilang, loh ngapain ke aku kan komunikasi yang paling gak komunikatif apa gitu. Aku sampai ngejudging Sampai diriku ngaruh sendiri, banget ya, ngejustifikasi ngejudge, diriku iya. sendiri. Itu sangat-sangat membuat aku sedikit temperamen pada saat itu. Cuma sisi lain, aku jadi kayak mikir aku nggak bisa memudahkan segala hal. Dari saat itu juga aku mulai kayak segala hal tugas aku harus lakuin secara seserius mungkin, seperti itu. Oke, jadi cara ngadepinnya itu akhirnya ada masa buat Dan itu bangkit kalau nih di gitu. DPR itu, Iya. kita kerja di DPR ya, khususnya magang, udah nggak asing lagi kalau kita itu tidur baru jam 5 pagi. Aku hampir tiap hari tidur jam 5 pagi waktu magang DPR RI. Karena emang kita bukan kayak tugas di kuliah terus mengandalkan logika atau apa, tapi semuanya itu bermasalahnya atau berlawanannya dengan undang-undang. Jadi kalau kamu salah dikit ataupun apa, itu bermasalah di undang-undang yang bahkan akan diterbitkan di satu negara gitu. Jadi kayak tanggung jawabnya itu sangat besar sekali. Bahkan semua anak yang non hukum diwajibkan untuk memahami undang-undang, pasal ini apa dan lain sebagainya. Dan itu dimulai ketika kamu diseleksi interview itu juga. Karena ini boleh talkback ke seleksi interview nggak sih? Iya boleh dong. Jadi interview itu kan full Inggris ya. Iya. Kita kan full Inggris. Nah waktu itu aku sedikit masih belum influence banget tentang Inggris. Iya. Akhirnya aku bilang, waktu itu aku diwawancarai sama satu anggota DPR RI, satu analis hukum, satu di kalau nggak salah HR yang tentang psikologik, dan satunya itu di moderatornya. Jadi 4 versus 1 dalam satu ruangan. Dan di situ akhirnya aku bilang, sorry sir, my English is not very well, so I will mixing my English with bahasa Indonesia or Indonesian language gitu kan. Nah pas waktu itu aku agak keenakan, terlena, terbawa bahasa Indonesianya cukup banyak. Ya, terus akhirnya diinterupsi sama pewawancaranya, English please, enggak. Dan itu bikin kayak buyar semua kan kata-kata di otakku yang mikir kayak, ini aku harus jawab ini, habis ini aku jawab ini. Tapi itu buyar semua karena tiba-tiba diinterupsi seperti Iya, itu. benar. Oh ya, aku lupa, aku kan ini harusnya jawab Inggris ya, kenapa aku malah terlena ngomong bahasa Indonesia terus gitu. Akhirnya aku jabarin, waktu itu tanyain, kamu selama jadi warga Indonesia udah berbakti apa aja untuk negara Indonesia, katanya gitu. Dan itu pandai-pandainya kita ngeles sih. Iya. Karena kebetulan aku pernah bekerja jadi leader community officer di salah satu PT atau perusahaan di bidang bimbel. Di situ aku mengapalai 20 orang dari 20 universitas ternama di Indonesia. Dan di situ aku berhasil, waktu itu aku ceritakan, aku dalam waktu kurun 4 bulan berhasil menjaring kurang lebih 10.000 calon mahasiswa dan berhasil
memberikan peluang kepada kurang lebih 200 lebih mahasiswa untuk masuk ke universitas yang dia inginkan. Nah, akhirnya aku bilang, disitulah saya merasa saya berbakti kepada Indonesia, karena di situ saya membantu anak-anak dan juga membantu masyarakat Indonesia yang ingin mengecam di dunia pendidikan, khususnya perkuliahan, dengan memasukkannya di perkuliahan atau universitas yang mereka inginkan. Dan di situ saya merasa sedikit saya berbakti kepada Indonesia, dan itu salah satu yang buat saya aku masuk ke DPR RI. Dan juga ditanyain juga waktu itu, kamu pernah bikin karya tulis atau enggak dan lain sebagainya. Dan pas waktu itu kebetulan di semester sebelumnya, kalau yang anak komunikasi pasti udah gak asing lagi sama dosen yang Mas Derajat namanya ya. Oh, iya gitu. dong. Jadi pas waktu itu Mas Derajat itu kan sering bikin challenge kan. Iya. Challenge-nya itu tentang, ya pokoknya challenge yang mana kalau kau gagal dapat E, kalau kau berhasil dapat A, pokoknya itu kan. Nah, waktu itu kebetulan selain aku memang biasanya lomba karya tulis atau enggak esai, kebetulan pas waktu itu aku juga dibikin challenge sama Mas Derajat bikin karya tulis yang mana 5 orang, tapi timnya itu dibagi 2, aku sama timku 2 orang dan satu timnya lagi 3 orang, mengenai perilaku irasional dan juga membahas mengenai periklanan yang ekstrim, yaitu tentang persaingan antara Apple dan juga Windows sih. Nah, di situ aku dalam waktu kurang lebih seminggu 2 minggu diminta untuk membuat karya tulis yang nanti harus diwebinarkan. Dan akhirnya 5 orang itu termasuk aku mewebinarkan karya tulis itu, disaksikan kurang lebih 250 orang. Dan di situ aku dapat info dari Mas Raya, ternyata diam-diam di situ ada guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Wow. 2. Dan di situ mereka mengapresiasi tentang karya tulis yang kita lakukan 5 orang ini. Dan itu merupakan salah satu pencapaianku dan aku sampaikan di situ. Akhirnya kita waktu itu bisa mempertimbangkan dan membuahkan hasil yang bisa dimasukkan ke kurikulum vitae atau CV kita masing-masing. Selain itu, pengalaman, organisasi, terus prestasi itu juga sangat-sangat dipertimbangkan. Ya, penting banget sih, karena teman-teman yang mau daftar di DPR RI atau mungkin magang-magang di MBKM itu khususnya di dunia kerja yang biasa mungkin kita nanti akan lakukan selepas kuliah, penting banget adanya pengalaman, baik itu organisasi ataupun prestasi. Seenggaknya kamu punya pengalaman, gak harus banyak, tapi seenggaknya punya. Karena walaupun di kuliah enggak, tapi seenggaknya di SMA lah punya basic seperti itu ya. Benar-benar. Karena kebetulan pas waktu itu tanya apa prestasi kamu, apa organisasi kamu, akhirnya aku jawab dari mulai SMA, dari mulai organisasi yang aku lakuin di bidang persekolahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Terus aku jabarin juga prestasiku dari mulai pas waktu itu aku jabarinnya itu delegasi. Waktu itu aku ketua dari forum OSIS di Kabupaten Cirebon. Terus aku juga delegasi di Jawa Barat dari Kabupaten Cirebon di School of Millennial Leadership Model. Dan di situ aku juga alhamdulillahnya dapat kesempatan delegasi dari Jawa Barat untuk konferensi pelajar hebat Indonesia di Makassar. Dan juga terakhir aku delegasi untuk waktu itu model United Nation di Bangkok, Thailand di Februari tahun 2019. Dan itu aku jabarin karena memang itu merupakan salah satu hal yang pencapaian terbesarku. Benar. Yang harus dibanggain juga tuh. Harus dibanggakan. Dan itu karena apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai kan. Jadi kita harus membanggakan itu semua, karena selepas kamu melakukan itu, kamu nggak mungkin mengharapkan itu dengan cuma-cuma. Pasti kamu mengharapkan suatu bayaran yang setimpal. Dan bayarannya adalah yang terjadi saat ini, dimana aku berpijak sini, bahkan aku menjadi salah satu narasumber di podcast ini pun salah satu bayaran atas apa yang aku lakukan di masa lalu. Seperti itu sih. Terus juga aku nyimak nih ya dari yang diceritain Mas Lukman itu, jadi skill yang dibutuhin di sana tuh bener-bener bukan main-main sih. Nah itu kan apalagi Mas Lukman ini di batch pertama ya. Nah kalau yang batch kedua kan tadi kan Mas Lukman cerita kalau yang ngelatih sama yang ngebimbing anak-anak adik-adiknya Mas Lukman itu kan Mas Lukman sendiri. Nah kalau yang kemarin itu gimana tentang pelatihan atau bimbingan sebelum benar-benar berangkat ke sana? Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Wow. Sama sekali nggak ada. Dan pas waktu itu bahkan sedikit bikin shock di prodi ya, pas waktu aku lulus di situ, karena memang nggak expect sekali untuk lulus seperti itu. Bahkan pas waktu itu aku sampai mikir kayak
uh, bersyukur banget bisa lulus karena memang aku pertama nggak ada basic bimbingan, nggak ada basic pelatihan, dan aku nggak ada dasar-dasar sama sekali mengenai hal tersebut gitu loh. Iya. Dan itu apa ya, salah satu hal yang mungkin aku syukuri karena dengan itu kenapa aku bisa lulus dan akhirnya aku bisa sharing-sharing dengan adik-adik tingkatku, sharing-sharing dengan teman-temanku gimana caranya dan lain sebagainya. Dan maka dari itu aku yakin aku walaupun semisalkan lulus tanpa pelatihan atau apapun, bahkan ini just information aja, aku sedikit agak kecewa sama temanku yang satu universitas. Dia daftar juga, terus dia tuh di posisi keramaian, dia lagi ngopi bareng semua satu circle, tiba-tiba di posisi keramaian dia bilang dengan enaknya seperti ini, "Lukman, aku tebak kamu DPR RI pasti pakai orang dalam ya." Oh, jadi sempat ada omongan seperti itu. Ngilu sih pasti. Ngilu banget, dan itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Wow. Selepas aku berbulan-bulan magang di DPR RI, dan itu akhirnya pas waktu itu aku mikirkan kayak aku kalau punya orang dalam dan lain sebagainya, aku nggak bakal kuliahnya di sini, nggak bakal magangnya di DPR RI, pasti nyari yang lebih tinggi lagi kan, ngapain gitu loh. Dan pas waktu itu dia daftar juga. Nah akhirnya dia mungkin nganggap gampang dan lain sebagainya. Aku kan punya, maksudnya aku karena aku habis magang DPR RI, aku punya kenalan yang nyeleksi siapa dan lain sebagainya. Akhirnya aku pantau, "Mbak, gimana nih anak ini, gimana nih orang ini dan lain sebagainya, gimana." Aku mantau juga anak-anak didikku kan. Bahkan aku pun udah tahu kapan itu pengumuman dilaksanakan dan lain sebagainya untuk magang itu. Kemarin-kemarin pun aku jadi salah satu narasumber juga untuk pembekalan di magang batch kedua bersama salah satu beberapa teman-temanku di batch pertama. Dan di situ pas ternyata hari H pengumuman, dia itu nggak lulus. Dan itu, maaf ya kalau aku jahat, ini aku sedikit jahat karena aku ngerasa kayak mampus lu nggak lulus gitu kan, salah siapa, ngeremehin gitu kan. Karena capek nggak sih kalau kita semisalkan kita naik tangga capek-capek dari tangga 1 sampai ke 100, tiba-tiba sama orang yang ngerasa dirinya di tangga ke 100 itu dia bilang, "Kamu pasti naik helikopter kan ke sini, nggak mungkin naik tangga." Gimana rasanya udah capek-capek lama yang ngerasa itu, tiba-tiba kamu dijustifikasi seakan-akan kamu itu nggak ngelakuin usaha apa-apa. Makanya pas waktu itu dia ternyata nggak lulus, pas aku tanya, "Gimana, kamu lulus atau enggak?" Dia cuma jawab, "Enggak." Dalam hati kayak mampus. Ada rasa puas ya, karena emang benar-benar habit negatif sih kayak gitu, yang remehin orang lain. Kita nggak mikir itu satu univ atau apa ya, tapi kita di sini mikirnya itu udah lingkup luar universitas, lingkup pertemanan ya. Dan yang mana dia mencoba mempermalukan aku di dalam sebuah coffee shop yang mana lagi rame banget dengan omongan obrolan yang sangat jelas, dan seakan-akan menggambarkan suatu hal yang aku capai, tapi pas waktu tiba-tiba ditanyakan pencapaiannya, dia nggak lolos sama sekali. Itu kan suatu puncak komedi ya bisa dibilang. Banget. Ya, itu benar-benar sangat-sangat kayak bikin set gitu ya, di klimaks hati ya. gitu ya, bener. Comeback gitu. Mungkin buat orang itu nanti siapa tahu nonton jadi pelajaran aja ya. Mungkin kita melihat seseorang tuh jangan mikir ke negatifnya terus, tapi ke kayak kita harusnya nih ya, kalau dia bisa pinter, harusnya kan bisa Mas Lukman ini dimanfaatin apa sih yang perlu dipersiapkan gitu, daripada dia memberikan omongan yang seperti itu malah ngaruh ke mentalnya orang kayak gitu. Terus Mas Lukman tentunya terjun ke sana perlu izin orang tua juga. Nah, kemarin gimana nih tanggapan orang tua pas waktu minta izin, terus setelah diterima itu gimana? Aku juga pengen dengerin ceritanya. Jadi gini, aku tuh untuk izin orang tuaku punya salah satu trik yang memang di situ mau nggak mau aku pasti bakal diizinkan. Jadi orang tuaku itu tipe-tipe aku ya, biasanya pas waktu SMA, semenjak SMA pun kalau mau minta izin orang tuaku untuk melakukan hal A, aku harus melakukan hal A dulu tanpa sepengetahuan beliau, terus pulang dengan keadaan aman, dan aku baru bilang, "Mah, aku baru ngelakuin hal A loh." Terus udah aman kan. Akhirnya pas waktu ngelakuin hal A yang kedua kali, "Ma, aku mau ngelakuin hal A kan." "Ya, apa gitu," dan lain sebagainya. Pasti langsung diizinin karena mamaku tahu kayak aku udah aman dan udah bisa ngelakuin hal A itu sendiri gitu loh. Nah seperti itu, sama halnya dengan yang di magang DPR RI ini, aku kan kayak semacam
sebelum-sebelumnya udah pernah kerja, saya udah pernah bahkan ngerantau ikut kegiatan sosial atau kegiatan apapun, yang mana itu awalnya jujur aku 6 tahun SMP sampai SMA itu aku tinggal sendiri di Cirebon. Orang tuaku full di Jawa Timur. Oh. Jadi aku cuma bisa izin lewat telepon. Itu pun kadang aku izinnya selepas aku ngelakuin. Tuh, jadi pas waktu itu karena udah kebiasaan hal tersebut di SMA, akhirnya pas kuliah dan lain sebagainya aku dibebaskan, kayak semacam orang tuaku udah ngasih kepercayaan. Iya. Kau pokoknya kalau menurut kamu baik jalankan dan lain sebagainya. Pokoknya kayak gitu sih. Dan alhamdulillahnya 80% atau 90% dari aku kuliah awal sampai sekarang itu full biayaku sendiri. Wow. Itu dari aku kerja dan lain sebagainya, bahkan dari aku kampus Merdeka juga. Karena kebetulan itu kan batch pertama, sedangkan aku udah ini adalah semester 7 dan udah ketiga kalinya aku ikut MBKM kampus Merdeka di program yang berbeda-beda. Itu karena jejakku di magang DPR RI yang membuat aku keterima di 2 yang lainnya. Iya, Bahkan track banyak recordnya sekali udah bagus program. ya, jadi kayak langsung Iya, set, harus set, ada gitu ya. track recordnya. Iya, gitu. benar. Oke, terakhir nih aku juga pengen nanya ke Mas Lukman, mungkin bisa di-spill privilege yang bener-bener kayak mungkin kan tadi duka-dukanya juga ya, yang kayak susahnya tugas-tugasnya yang dikasih waktu segini gitu. Tapi ada hal gak yang bikin bener-bener berkesan atau privilege yang bikin Mas Lukman tuh ngerasa kayak wah ini loh aku di sini gini nih gitu. Banyak sangat banyak. Pertama, aku bisa foto dengan bunda kita bersama, Bunda Puan. Oh. Aku ini udah mewakili gak sih? Aduh, yang merah ya. Merah. Bunda Puan, terus dengan bapak kita, Bapak Nadiem, terus dengan Bapak Erick Thohir, Bapak Sandiaga Uno dan lain-lain, Ibu Sri Mulyani, apa yang ketemu langsung tatap muka, Ibu Hetifah, salah satu anggota DPR yang sangat terkenal juga apa gitu. Itu pertama privilege-nya ketemu pejabat langsung. Kayak berasa satu circle nih iya. gitu ya. Dapat koneksi juga. Iya. Dapat koneksi yang bahkan aku sampai sekarang masih kontak-kontakan, calling-callingan bersama para di DPR RI apa dan lain sebagainya. Bahkan pas waktu aku magang itu aku dikasih challenge, ayo kamu 2023 harus segera lulus, soalnya 2023 ada buka lowongan CPNS di DPR RI di bidang humas dan museum. Dan di situ aku diminta daftar di situ. Jadi benar-benar salah satu privilege juga itu. Walaupun memang pas daftar aku tetap harus menggunakan usahaku sendiri ya. Ini disclaimer ya. Iya. Walaupun aku kenal tetap aku menggunakan usahaku sendiri seperti itu, karena dunia CPNS itu nggak kayak dunia kerja yang lain yang mungkin bisa kita pakai orang dalam, karena CPNS kan seleksinya umum nasional ya. Jadi mau nggak mau harus ngelakuin suatu hal yang dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Effort kita. Tentu. Dan selanjutnya ketika kamu udah menuliskan magang di DPR RI di CV-mu, itu membuat kamu gampang lolos di program yang lainnya. Aku mau juga deh. Di batch kedua aku lolos di 3 program sekaligus. Wow. Yang pertama itu studi independen di Power Academy, yang kedua kampus mengajar, dan yang ketiga itu magang kembali di PT Paragon. PT Paragon itu PT multinasional bahkan internasional, yang kalau kalian tahu itu Wardah apa itu yang menaungi. Aku di divisi CSR. Ngambil yang Paragon itu? Sayangnya nggak boleh. Aku baru tahu ternyata nggak boleh magang 2 kali selepas aku lulus di Paragon. Jadi pas waktu itu akhirnya aku mau nggak mau harus nolak Paragon itu. Akhirnya yang keambil? Kampus mengajar 3. Dan abis kampus mengajar aku ketemu orang-orang banyak juga. Bahkan sekarang pas waktu DPR aku juga ketemu orang banyak, orang Sulawesi, orang Kalimantan ketemu semua, orang Papua juga ketemu. Bahkan aku sekamar di kos itu sama orang Kalimantan sama orang Sulawesi, orang Palu, Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya. Nah situ terus aku banyak ketemu orang Sumatera, orang Aceh dan lain-lain. Bahkan aku sendirian yang dari UTM gitu kan bisa yang mungkin sedikit shocknya itu kalau kita di sini kan kayak bahkan kemana-mana masih kebanyakan yang tebeng-tebengan atau apa. Benar-benar. Di sana 10 orang main di satu tempat, 10 orang itu yang bawa satu mobil masing-masing. Bahkan pernah pas waktu itu aku main kayak
lagi enjoy di kos tiba-tiba, man, ayo hangout yuk malam-malam, kita naik kereta kemana atau apa gitu kan. Aku pikir kayak, oh ya udah, ternyata udah standby mobil depan, tinggal masuk aja gitu kan, bener-bener. Bahkan kita main apartemen dan lain-lain. Jadi yang bahkan sebelum-sebelumnya aku di sini itu nggak bisa merasakan hal tersebut. Cukup shock juga di sana untuk lingkup pertemanan dan lain sebagainya. Tapi shock banget ya. kalau kau nggak bisa ngikutin dan lain-lain, itu bakal susah. Jadi kau harus bisa benar-benar nge-handle. Dan apalagi dengan gaji dan lain-lain, itu privilege salah satu utama sih. Kalian bayangin ya, ini sedikit spill aja, cuma spill. Aku nggak bakal naruh rincian semuanya, tapi aku spill aja. Total dari 3 kampus Merdeka yang aku ikutin, aku dapat totalan dana 26. Wow. 26 dengan digit 6 di belakangnya. Mantap sih. Itu dari yang kampus mengajar, DPR RI, dan juga yang sekarang. Kampus Merdeka yang ketiga itu yang di prodi KKNT. Total aku dapat 26. Dan itu kalau misalkan 26 juta, UKT ku 3 juta satu semester, udah ngebiayain sampai 8 semester lebih. Itu yang bikin salah satu privilege utama. Terus selanjutnya, kenapa bisa dibilang itu privilege? Karena itu juga berakibat ke jobku sebagai MC ataupun moderator. Ngaruh pol. Kalau dulu sebelum aku magang di DPR RI, kadang aku nge-MC atau apa itu, cicis yang aku dapat, uang yang aku dapat itu 50, 100 dan lain sebagainya. Tapi sekarang setelah aku udah ada track record yang bahkan mungkin nasional dan lain sebagainya, naik itunya ya. Itu berkali-kali lipat. Bahkan aku 3 atau 4 kali nge-MC bisa dapat 6 digit. Wow. Itu di MC nikahan atau tunangan dan lain sebagainya, itu udah benar-benar istilahnya 3 atau 4 kali udah dapat 1 juta lah gitu. Yang bahkan dulunya itu harus berkali-kali dulu dan lain sebagainya. Dan dulu bahkan kita yang nyari job. Sekarang job yang datengin kita, tiba-tiba DM lah, Kak sedia untuk MC nggak ya, apa dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba dikabarin teman, man tanggal ini ada nikahan, ini butuh job MC, ayo silakan apa gitu dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar salah satu privilege juga sih. Dan personal brandingnya mungkin. Personal branding yang pertama personal branding di universitas. Itu salah satu hal yang paling utama, karena pas waktu itu aku pernah, jadi aku kan ceritanya ini sedikit ya ceritanya. Aku di kelompokku itu kan satu kelompok 10 orang. Dan kebetulan laki-lakinya 5, perempuan 5. Di laki-laki 5 itu, dari total 5, 4 diantaranya itu alma maternya warnanya sama. Salah satunya aku dan ketiga temanku dari UTM, UB, Trisakti, dan Undip. Itu semuanya sama. Dan pas waktu kita makan bareng, itu ada salah satu pegawai di DPR RI bilang kayak gini, anak-anak magang ya? Iya pak. Kalian dari Undip ya? Padahal jelas di sini logo UTM kan, logo Trisakti, logo UB. Tapi tanya kayak gitu ke temanku yang anak Trisakti. Terus temanku akhirnya jawab dengan santun pelan gitu, saya anak Trisakti pak. Akhirnya nanya ke satu-satu ya, ke aku, kamu anak Undip ya? Udah salah sekali, tapi masih dicoba lagi. Sedangkan di sini jelas Undip putih hitam, UTM kuning. UB agak hitaman lagi, ada tengah-tengahnya kuning gitu. Beda, kan sangat beda sama Undip gitu loh. Dan itu gede, tapi kenapa harus diulang lagi? Itu yang bikin aku drop, kayak semacam, oh ternyata efek dari universitas yang nggak ternama tuh kayak gini ya. Dan itu membuat tekadku kayak aku mau nggak mau harus ngangkat univku. Dan akhirnya pas waktu itu aku sedikit orasi, karena kita diberi kesempatan untuk orasi. Karena pas waktu itu aku manfaatkan untuk naik ke mimbar yang bisa dibuat DPR RI orasi. Aku orasi di situ, yang bahkan aku bikin snapgram orasi di Instagram, di sosial mediaku. Itu sampai di repost sama dosen-dosen di Ikom, terus sama yang di, bahkan kau tahu yang bisa ngelihat ceritaku itu 200-an atau apa, karena followersku kan nggak cukup banyak ya. Itu pas waktu, karena semenjak video itu dan lain-lain sampai dilihat bahkan hampir 1000-an. Dan itu setelah aku lihat orang-orang yang lihat, banyak dari dosen-dosen yang dari non-prodi ilmu komunikasi, bahkan para jajaran-jajaran di
yang di bidang rektorat dan lain sebagainya itu ada sosial medianya kepantau di situ, dan aku kayak oh inilah salah satu privilege-nya aku, jadi dapat pengakuan dari bahkan yang satu universitas sendiri, suatu hal yang mungkin dasar atau akar di mana aku mulai berpijak, di mana aku asalnya, diriku itu dari mana, seperti itu kan. Jadi aku nggak cuma membawa universitasku untuk keluar, yang bahkan karena aku magang akhirnya para anggota DPR paham bahwasanya ada Universitas Trunojoyo Madura. Dan di situ membawa privilege juga untuk kedepannya, yang akhirnya mereka yang cuma kenal Undip, cuma kenal UB, di situ mereka juga bisa kenal UTM. Dan selain mengenalkan UTM di luar, aku juga dapat berhasil mengenalkan diriku di universitasku sendiri. Jadi nggak cuma kayak anak-anak prodi aja yang tanya kenal ini nggak, tapi anak-anak di universitas pun kalau misalkan ada kemungkinan besar ketika ditanya kamu kenal si A nggak, menjawab kenal. Tahu gitu ya. Itu salah satu privilege-nya. Bahkan tanpa pernah jadi salah satu event kampus, aku nggak mau nyebut eventnya karena nanti pasti bakal ada yang tersinggung. Jadi MC-nya sebenarnya itu bukan aku. Selama berhari-hari MC-nya itu sebenarnya bukan aku. Aku salah satu kepanitiaan yang mengonsep. Iya. Tapi hari H MC yang dipesan itu cuma tampil sejam 2 jam, yang bahkan acaranya itu berjam-jam. Selepasnya full aku yang handle jadi MC, dan itu ditunjuk langsung sama koordinator yang di situnya. Jadi kayak semacam aku loh bukan job deskku untuk MC, tapi karena brandingku yang udah benar-benar bisa dibilang cukup dikenal dan lain sebagainya, orang lain langsung memberikan kepercayaan yang bahkan sebenarnya sudah ada yang memegang hal itu gitu loh. Yang bahkan tiba-tiba pas waktu itu aku kaget karena tiba-tiba pas waktu pagi aku dikasih mic, Lukman kamu handle ya itu apa. Sisi lain padahal ada loh MC-nya, tapi kenapa harus aku, yang bahkan aku sama sekali nggak mikir aku bakal ditunjuk gitu. Tiba-tiba nih kamu mic, ayo kesana. Terus aku bilang, Pak ini aku masih ada job desk yang lain Pak. Udah biarin job desk yang lain yang kerjain, sudah kamu sana MC. Kayak gitu. Itu salah satu privilege. Mungkin banyak hal yang privilege yang belum aku utarakan, tapi bener-bener banyak lupa yang ya karena didapat gitu ya. banyak, sangat banyak yang didapat gitu. Mungkin cuma itu sih yang bisa aku jabarin untuk privilegeku. Oke. Dari sekian yang diceritain juga hal ini, udah dapet privilege, yang paling ngaruh juga yang di DPR RI. Sempet ini nggak muncul di benak Mas Lukman pengen jadi DPR? Jujur ya, Iya. kalau untuk jadi anggota DPR, big no. Karena aku tahu susah senengnya gimana cara bisa jadi sampai situ. Tapi kalau untuk kerja di kantoran DPR, yes. Karena aku udah kan di DPR itu ada terbagi dua ya, fungsional dan juga struktural. Yang mana fungsionalnya itu biasanya kebanyakan ada yang dari CPNS. Nah aku ngincarnya itu yang dari CPNS-nya, biar nggak susah-susah nyari voting, ngebayar orang untuk ngambil suara gitu. Bahaya ini, bahaya. Jadi aku ngambil CPNS-nya karena aku di-spill gaji utama sama tunjangannya gitu, kisaran berapa. Itu membuat aku sangat-sangat tergiur untuk kerja di situ. Berarti emang bikin tertarik juga ya kemarin itu ya. Tertarik sih. Jadi makanya aku sangat-sangat aku harus kerja di situ. Salah satu hal utama yang aku incar setelah lulus kuliah, kerja situ dulu, urusan kerja yang lain itu plan B, C dan lain sebagainya. Bismillah ya, kita doain bareng-bareng Visibers. Dan biar nanti kalau misalkan ada orang-orang yang teman-teman yang info loker, nah kalau aku nanti bakal ngetiknya info pekerja. Kan enak juga ya, ada ini juga lain sebagainya. Kita bantu doa juga. Amin. Oke, mungkin itu udah cukup banget memotivasi aku sendiri dan juga mungkin Visibers yang nonton nanti, teman-teman Visip yang belum tahu ini harus nanti juga nonton nih, sebagai bentuk dorongan diri juga ya. Kita harus benar-benar harus keluar dari zona amannya kita untuk dapat hal yang ternyaman juga ya. Privilege yang udah diceritain itu benar-benar bikin tertarik juga ke aku pribadi ataupun nanti juga orang lain kayak gitu. Aku ucapin makasih buat Mas Lukman udah mau banget nyempatin waktu ke acara dari multimedia. Siap, sama-sama.
Ya, jadi kesimpulan dari yang aku dapat dari sekian yang udah disampaikan dari Mas Lukman ini, emang bener ya, hal yang akhirnya itu mendapatkan suatu kenyamanan itu prosesnya emang butuh proses yang benar-benar. Boleh sedikit nggak sih? Kenapa? Ngasih sesuatu. Ini kan temanya tentang DPR tidur ya. Iya. Jadi aku sedikit ngasih pengalaman nih. Iya. Kenapa DPR tidur? Kalau kalian ke kantor DPR, duduk kursinya itu sangat nyaman untuk tidur. Sumpah, aku pun bahkan ngantuk dengan AC yang sangat dingin, kursi yang sangat nyaman, serta kalau kamu kerja di sana, dari snack, makanan, full 4 sehat 5 sempurna. Itu bikin mau pasti layak. Kursinya pasti beda yang sama yang di sini, beda banget ya. Oh, sangat Harganya berbeda. tuh beda pasti. Iya, sangat berbeda. Tapi di balik itu semua, yang perlu kita ambil pesannya itu adalah memang ada banyak DPR yang ketiduran dan lain sebagainya, tapi nggak semua. Jadi ketika memang ada suatu hal yang menyangkut suatu hal tersebut gitu loh, kita lebih patut menyalahkan adalah oknum atau anggota DPR itu yang melakukannya, tapi tidak disamaratakan gitu ya. Karena memang aku menyaksikan sendiri ada anggota DPR yang berjuang mati-matian membela rakyat di pas waktu rapat. Aku menyaksikan sendiri ada anggota DPR yang benar-benar sampai nangis ngebela rakyatnya yang dari daerah terpencil dan lain sebagainya. Aku ketemu sama perwakilan dari orang-orang Papua, perwakilan hukum adat dan lain sebagainya. Dan bahkan aku sangat-sangat salut kepada mereka, dan ternyata mereka juga sama-sama anggota DPR loh. Jadi kan yang perlu kita garis bawahi di sini, memang banyak suatu hal yang buruk tentang DPR, tapi itu buruk karena oknumnya, bukan buruk karena keseluruhannya. Jadi kalau misalkan mau mau protes tentang kelakuan oknum DPR, protes ke sosmed oknum itu langsung aja ya. Jangan langsung ke DPR RI gitu ya. Mungkin sakit hati gak sih Mas, sebagian anggota yang tidak bersangkutan tapi udah dicap seperti itu kayak jahat banget gitu. Jadi emang bener ya, kita tuh gak boleh memandang tuh selalu hal negatifnya gitu. Jadi ambil positifnya aja. Beliau yang ada di sana juga orang-orang hebat. Tapi di sini nggak di mute kan? Ya. Sensor nih. Oke, lanjut. Iya, aku ini sih cuman mau bilang makasih banyak. Semoga Mas Lukman juga tetap bisa memotivasi banyak orang. Amin. Semoga sukses juga ke depannya. Udah sih itu aja. Mungkin kita pakai jargonnya multimedia visip ya. Jadi kalau aku bilang multimedia visip, satu tujuan demi visip yang membanggakan. Gitu. Jadi gerakannya satu tujuan demi visip yang membanggakan. Gitu ya. Oke. Multimedia visip, satu tujuan demi visip yang membanggakan. Oke. Thank you ya. Makasih ya Mas ya.